Eh, waktu dan layar saya persilakan 10 menit untuk mempresentasikan penelitiannya yang berjudul berikut. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kunti, Mas Adnan, Prof. Agus, dan rekan-rekan lainnya. Saya kebetulan belum sempat buat PPT, jadi saya coba share yang share proposal aja. Sebentar. Nggak boleh Mas Rocky. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak, bercanda. Oh. Sebentar. Oke. Izin udah kelihatan belum ya? Sudah Bapak, sudah terlihat. Baik. Tema yang diangkat di penelitian hari ini tentang prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka sebagai parameter pengujian tindakan penyidik melalui pra-peradilan. Penelitian dilakukan oleh saya dan mahasiswi Mbak Debbie Monika Sinaga. Kebetulan Mbak Debbie belum bisa on cam karena lagi sakit, jadi cuma hadir, Mbak Debbie-nya hadir di sini, cuma belum bisa on cam. Mengenai ide dasar dari penelitian ini sebenarnya berkaitan dengan uraian atau pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2013 yang dipahami oleh orang pada umumnya, ya baik praktisi maupun akademisi, sebagai suatu putusan yang memperluas objek pra-peradilan pasal 77 KUHP. Nah, tapi kemudian sebenarnya bagi kami ada perintah di dalam pertimbangan hukum itu sendiri yang tidak termuat di dalam amar putusan, tapi dia letaknya ada di pertimbangan hukum. Karena kita sama-sama tahu ya, pertimbangan hukum itu kan mahkotanya putusan. Jadi itu tidak bisa diabaikan isi dari pertimbangan hukum itu. Nah, sehingga ada hal yang menarik dalam pertimbangan hukum yang mengatakan bahwa seluruh tindakan penyidik yang melanggar prinsip kehati-hatian itu dapat diuji melalui. Nah, itu menjadi hal yang sebenarnya patut dikaji. Ya, fokus dari penelitian ini adalah mengenai sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian? Apa parameternya? Apa unsur-unsur dari prinsip kehati-hatian? Apakah dia sama dengan prinsip kehati-hatian di dalam asas AUPB? Ya? Karena mungkin Mahkamah Konstitusi memandangnya sebagai institusi pemerintahan sehingga mengacu kepada asas-asas AUPB. Tetapi juga asas AUPB itu tidak disebutkan di dalam pertimbangan hukum tersebut karena memang dalam hukum pidana itu terkadang memiliki diksi-diksi tersendiri yang agak alergi kalau disebut ada hubungannya dengan ranah hukum lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian kami coba untuk breakdown apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian terkait dengan adanya perma dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Kalau dilihat dari nomenklaturnya, buat kami ya, sebenarnya buat kami ini nomenklaturnya agak sedikit menipu nih. Ya. Larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan seolah-olah isinya itu adalah putusan pra-peradilan nggak boleh dimohonkan PK. Tapi ternyata di dalamnya, di dalam perma ini justru melakukan perlawanan terhadap putusan MK 21 2014 karena di pasal 2 Perma 4 2016 ini ada ketentuan bahwa pemeriksaan dalam objek pra-peradilan itu hanya berkaitan dengan pasal 77 yang sudah diperluas oleh putusan MK 21 sehingga ketentuan atau keinginan dari Mahkamah Konstitusi objek perluasan dari pra-peradilan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian itu menjadi tidak terbahas di dalam Perma 4 2016.
Bahkan di dalam Perma 4 2016 ini terlihat sekali perlawanannya terhadap MK dengan mempersempit ruang lingkup dari pemeriksaan pra-peradilan hanya berkaitan dengan syarat formil. Padahal sebenarnya dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu ada dua hal yang baru, ya, ada dua hal yang baru. Kalau izin saya bisa tunjukkan putusannya supaya lebih kita sama-sama bisa lihat. Terlihat nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum terlihat ya? Belum, Pak. Hanya terlihat Explorer tadi, Pak. Oke, ini dia. Kalau ini? Ya, sudah, Pak. Ya, oke. Nah, di dalam ini pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ya, yang saya kaji kebetulan hanya pertimbangan yang ini ya, yang di halaman 105. Ini tentang prinsip kehati-hatian sebagai dasar untuk meminta perlindungan melalui pra-peradilan. Tapi sebenarnya kalau kita baca lagi di atasnya, ini justru ini yang belum saya kaji, mungkin semester berikutnya dalam bentuk penelitian juga, tentang perluasan dari alat bukti yang bersifat post factum menjadi yang bersifat subjektif. Jadi selama ini yang diuji itu adalah alat bukti yang sifatnya objektif. MK menginginkan agar alat bukti itu juga persoalan yang di dalam ranah penyidikan yang bersifat tindakan subjektif juga bisa diuji. Nah, ini kalimat ini yang sebenarnya ditentang oleh Perma 4 2016. Cuma nanti dalam penelitian ini kami nggak masuk ke dalam ranah ini ya, biar saya pecah-pecah jadi beberapa penelitian gitu kan. Itu salah satu teknik untuk punya banyak tulisan begitu misalnya, nggak dibahas semua, kita pecah-pecah gitu. Nah, itu salah satu yang ingin kami kaji di dalam di dalam penelitian ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Nah, ini. Jadi rumusan masalah yang ingin kami ajukan adalah bagaimana bentuk pelanggaran dari prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah kami mencoba untuk membreakdown apa saja yang termasuk dari prinsip kehati-hatian. Tentunya dengan berbasis kepada data dari beberapa putusan pra-peradilan, baik yang setuju dengan prinsip kehati-hatian ataupun yang tidak setuju dengan prinsip kehati-hatian. Nanti akan coba kami compare sehingga akan memunculkan suatu anasir baru yang merupakan unsur dari prinsip kehati-hatian. Nah, berkaitan dengan kebaruan, ya, ini ada dua penelitian sebelumnya dari Erdianto Effendi dan dari Panca Sarjana Putra. Pak Erdianto ini membahas tentang relevansi tersangka sebelum penetapan tersangka. Kemudian kalau si Panca Sarjana Putra ini membahas tentang penetapan tersangka oleh hakim melalui Undang-Undang 18/2013, saya lupa ini nomenklaturnya, tapi kalau nggak salah kebakaran hutan nih, pencegahan tentang kebakaran hutan. Nah, di situ di dalam pasal 36 huruf D-nya ada kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi ini dua penelitian yang terbaru yang membahas mengenai penetapan tersangka dan pra-peradilan. Nah, saya mengambil posisi yang berbeda sekaligus mengkritik dua penelitian ini karena sebenarnya dua orang ini sama-sama teman di Mahupiki ya. Jadi saya kalau di Mahupiki itu suka bikin minta ke teman-teman agar store penelitiannya ke saya untuk bisa saya kritik gitu. Jadi kalau saya lagi kehabisan ide, artikelnya teman saya kritik biar muncul tulisan baru gitu kan. Jadi saya pakai, kami gunakan sebagai dasar kebaruan dari novelty dari penelitian ini sehingga nampak berbeda dengan apa yang sedang kami lakukan. Kemudian untuk metodologi, ya, kebetulan di template-nya menggunakan kata metodologi. Jadi saya sebenarnya sepakat dengan Prof. Astim di awal ya, harusnya metode bukan metodologi, tapi karena template-nya bunyinya metodologi, jadi saya nggak rubah itu.
kewenangannya Mbak Kunti dengan Mas Yunan untuk merubah itu soalnya. Selain juris normatif, kami juga menggunakan salah satu pendekatan dari dari ranah linguistik, yaitu analisis wacana kritis, dan satu konsep yang kebetulan saya konstruksikan sendiri dari beberapa aliran, terutama dari Jürgen Habermas, kemudian Michael Foucault, Derrida, dan saya sebut konsepnya sebagai trikotomi relasi, tapi konsep ini hanya bisa digunakan untuk penegakan hukum, karena untuk membaca kritik ideologi. Nah, luarannya targetnya adalah Sinta 2, akreditasi nasional Sinta 2. Kalau yang penelitian yang lalu saya sama dengan Mbak Debbie itu sudah dipublikasi tapi di Sinta 3. Nah, yang ini sekarang kami mau coba di Sinta 2-nya. Mudah-mudahan bisa masuk ke Sinta 2. Mungkin itu sementara dari saya karena baru pengantar. Terima kasih Mas Hendri. Baik, terima kasih banyak Pak Rocky Marbun atas presentasinya. Selanjutnya saya mohon izin memberikan waktu dan layar kepada Prof. Agus Surono untuk memberikan reviewnya terhadap penelitian Bapak Rocky dan Mbak Debbie Monika. Kembali lagi, salamnya di jamak saja tadi sudah dari awal begitu, dari pagi. Jadi pertama begini, saya ini kewajiban saya Mas Rocky, karena ditunjuk oleh Bu Kunti, jadi saya harus memberikan satu catatan. Tapi pada intinya sama seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan kepada Mas Yunan dan Mas Soleh ya. Untuk penelitian Mas Rocky Marbun dan juga Mbak Debbie ini, saya pikir memang pertama belum ada yang meneliti fokus soal masalah prinsip kehati-hatian di dalam penerapan tersangka. Nah, padahal ini penting di dalam kaitannya dengan penerapan asas di dalam hukum acara pidana. Salah satunya diantaranya adalah due process of law kan. Nah, wujud dari due process of law itu ya salah satu diantaranya adalah dengan menerapkan prinsip itu dalam penetapan tersangka. Tentu tidak hanya berhenti sampai di situ, karena ada indikator-indikator, ada patokan-patokan untuk menetapkan sebagai tersangka. Itu kan pasti ada patokan-patokannya, tentu kita merefer kepada alat bukti. Saya kira ini Mas Rocky sudah mahfum dan paham betul gitu. Nah, catatan saya yang ingin saya sampaikan dalam kaitannya dengan ini ya, ini penelitian ini tadi sudah disampaikan juga mengenai satu kebaruan Bu Kunti dan juga Bapak Ibu sekalian. Memang ada hal yang berbeda penelitian sebelumnya, termasuk juga saya mengkritik juga penelitian yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan soal penetapan kewajiban pemeriksaan seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka adalah diperiksa sebagai calon tersangka dulu. Karena terminologi yang saya cari dalam berbagai peraturan perundang-undangan ya, hukum acara pidana kok saya nggak menemukan gitu. Apakah saya yang terlewat atau apa, itu saya tidak menemukan itu. Sehingga saya tentu bukan saya kemudian sejalan dengan pemikiran teman-teman di Mahkamah Agung nih Mas Rocky, tapi memang saya belum menemukan gitu, belum menemukan. Mungkin kalau saya menemukan itu bisa menjadi salah satu penelitian tersendiri gitu ya terkait dengan soal itu. Tapi ini kan konteksnya beda. Konteksnya yang disampaikan oleh penelitian ini adalah soal masalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka. Ini sebagai satu parameter pengujian tindakan penyidik melalui pra-peradilan. Nah, ini yang paling penting berarti di sini ada beberapa satu adalah kaitannya dengan prinsip kehati-hatian itu sendiri. Kemudian tentu prinsip kehati-hatian di sini adalah berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka apa tidak. Nah, indikatornya saya kira parameternya sudah jelas, adalah kaitannya dengan soal alat bukti, apakah sudah mampu dihasilkan dalam menentukan alat bukti yang yang disajikan oleh penyidik itu menerapkan prinsip kehati-hatian apa enggak. Intinya kan itu yang mau diteliti oleh peneliti begitu. Nah, tadi saya juga menarik untuk menyampaikan beberapa beberapa substansi yang berkaitan dengan
putusan MK nomor 21 tahun 2014 tadi, ya, saya juga memohon kepada peneliti untuk kemudian mencermati kembali, ya, hasbabun nuzul mulai dari permohonan, ya, permohonan permohonan MK, permohonan untuk mengajukan judicial review di MK terkait dengan hal itu, terutama kaitannya dengan soal penetapan tersangka, karena esensinya kan itu sebenarnya perluasan penetapan tersangka yang disampaikan oleh kasusnya ini kan kasus saya lupa, Abdul Latif atau siapa yang kemudian lawyernya adalah Magdir Ismail dan kawan-kawan, ya. Di situ memang ada Dr. SF Marbun, ya, bukan Rocky Marbun tapi ya. Ada juga saya baca itu Magdir Ismail dan kawan-kawan. Nah, salah satu partnernya Magdir Ismail itu adalah Pak Marbun itu, ya, Dr. Marbun itu, sama-sama dari UII Jogja itu. Nah, itu saya baca dan saya cermati betul terutama di dalam pertimbangan majelis tadi. Nanti mohon kemudian harus dicari benang merahnya, filosofisnya, mulai dari permohonan dalam mengajukan judicial review tersebut, sampai kemudian bagaimana perdebatan-perdebatan, argumentasi-argumentasi, sampai kemudian pada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, khususnya yang berkaitan dengan soal kehati-hatian tadi, dan sampai kepada amar putusan. Tentu ini akan dikompar juga kan di dalam kaitannya dengan peraturan Mahkamah Agung, ya, yang tadi juga sudah diuraikan. Nah, saya kira menurut hemat saya, Mas Rocky dan Mbak Debbie, output luarannya tidak cukup hanya sampai Sinta 2 gitu. Kalau sampai Sinta 2 sayang gitu ya Bu Kunti ya. Jadi outputnya menurut hemat saya, ya paling tidak jurnal internasional bereputasi. Oke lah, Scopus, Q4 atau Q3 is oke lah. Saya kira layak, karena apa? Karena kalau ini kan belum pernah ada yang nulis ini gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi, meskipun saya tidak perlu Mas Rocky menyampaikan PPT-nya, tapi insya Allah isi kepalanya yang akan disampaikan saya udah paham gitu. Jadi dengan saya membaca proposalnya, menurut saya bahwa ini memang patut untuk dilanjutkan di dalam sebuah penelitian. Cuma catatan saya tadi yang berkaitan dengan bagaimana pencermatan terkait dengan substansi putusan Mahkamah Konstitusi 21/2014 itu, mulai dari permohonan sampai kemudian amar putusan, itu harus menjadi satu kesatuan. Dan yang paling penting ada satu penafsiran, metode penafsiran sistematikal yang mungkin Mas Rocky juga tidak boleh lupa di dalam menafsirkan sebuah peraturan perundangan, termasuk kalau memang ini mau diimplementasikan ke dalam katakanlah penafsiran secara metode spesialitas sistematikal misalkan gitu ya, itu kan saya kira menarik untuk di challenge, kemudian ini bisa dijadikan sebagai satu temuan di dalam penelitian ini. Dan saya kira tidak cukup untuk sampai Sinta 2 gitu ya. Kalau jurnal internasional bereputasi lah, is oke lah gitu, sehingga Bu Kunti lektor kepalanya segera bisa diproses ini Mas Rocky gitu. Saya selalu memberikan kompor ke teman-teman, bukan kompor yang mematahkan semangat, tapi saya memberikan ayo ini kesempatan, momentum, karena menurut saya kalau untuk lektor kepala sekarang posisinya berdasarkan regulasi yang baru itu adanya di LDikti gitu. Nah, di LDikti insya Allah saya ada di situ gitu, saya diminta oleh ini untuk di situ, jadi saya minta sebagai tim, salah satu tim lah gitu. Jadi sayang kalau ini tidak dimanfaatkan gitu, tolong dimanfaatkan untuk hal yang positif kan nggak apa-apa gitu. Saya kira itu Bu Kunti dan Mas Henry ya, Mas Henry, saya kembalikan ya berkaitan dengan respon saya terkait dengan usulan penelitian yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Rocky dengan Mbak Debbie. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof atas masukannya. Saya persilakan Pak Rocky untuk menanggapi review dari Prof Agus Surono. Silakan. Ya, makasih Mas Henry. Saya izin Prof, kayaknya saya akomodir semua tuh apa yang Prof sampaikan. Jadi memang mencari politik hukum dari putusan itu kan penting juga itu. Kenapa sampai muncul istilah prinsip kehati-hatian itu?
Jadi izin Prof, mungkin saya akomodir semua Prof, apa yang Prof sampaikan tadi. Terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Rocky dan Prof. Agus Surono. Mohon izin Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, masukan maupun pertanyaan kepada Bapak Rocky? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Diani. Mohon maaf Bu Kunti, Prof. Agus, saya tidak membuka kamera karena sinyalnya nih kurang baik. Saya tertarik nih dengan Bang Rocky nih. Sepertinya Bang Rocky harusnya sama saya nih, gabung nih. Kita pengajar hukum acara pidana ya. Kadang-kadang ditinggal terus nih Prof. Agus nih. Dia maunya sama daun muda terus kalau penelitian. Mahasiswa. Ada daun muda, daun tua nih. Daun muda, nggak mau dia yang U-nya 60 tahun. Biar belajar Bu Kunti yang mudanya. Gitu. Bang Rocky maunya ini nggak mau dikomplain Bu Diani cerewet soalnya. Oke, terima kasih ya waktunya Hendri. Bang Rocky, saya juga menarik ya sistem sifat kehati-hatian ini, mengingat banyak putusan peradilan itu yang memang membebaskan si tersangka ya. Tapi memang sangat disayangkan karena belum ada aturan sebenarnya pengaturan hukum yang mewajibkan atau misalnya prinsip kehati-hatian ini gitu loh. Jadi sekarang masih bebas. Sedangkan penyidik maupun jaksa, baik polisi maupun jaksa sebagai bisa selaku penyidik itu dia kadang-kadang kejar tayang gitu ya. Namanya tuh Bang Rocky itu ya. Target. Karena ada target ya. Dan kalaupun kita sebagai lawyer mengajukan permohonan pra peradilan dan bebas putusannya ya, itu tidak menjadi pembelajaran lebih lanjut bagi si termohon gitu ya. Saya sangat menarik ya Rocky ya untuk mengangkat prinsip kehati-hatian ini, tapi bagaimana caranya bisa sampai ke instansi tersebut gitu, ke si penyidik gitu ya. Karena kita kan dianggap kalau kita sebagai lawyernya dianggap kan berseberangan gitu ya. Ya, berseberang gitu, lawan gitu ya. Padahal ini prinsip kehati-hatian ini nasib orang loh gitu kan. Ya, seperti yang tadi Prof. Agus tuh Bahtiar itu nasib orang loh ibaratkan ya. Karena ketidakhati-hatian berakibat seperti itu. Dan ini tidak hanya satu kali ini saja, Prof. Agus. Klien saya juga ada sudah dibebaskan sebagai tersangka, bebas, kemudian diajukan lagi gitu kan. Lagi karena alasannya prosedurnya. Nah, tapi tetap dijadikan sebagai tersangka dan lanjut ke terdakwa. Ya. Tapi juga mohon ini Bang Rocky, prinsip kehati-hatian yang mana yang cocok untuk diterapkan oleh polisi sama jaksa sebagai penyidik ya. Karena prinsip kehati-hatian kan banyak itu. Ya, banyak. Jadi barangkali ujung-ujungnya ya hasilnya itu Bang Rocky harus memilih yang mana yang tepat ini. Gitu ya. Karena kalau semuanya kita pakai azas-azas umum pemerintahan yang baik gitu kan, jadi membuka peluang gitu, melakukan penafsiran lagi ya si polisi itu, si penyidik itu, gitu ya. Dan izin Bang Rocky kalau udah ada hasilnya tolong sampaikan ke saya karena materi pembelajaran kita nih. Jadi yang meneliti Bang Rocky saya cuman hanya menyampaikan aja sebagai penyambung lidah saja Prof. Agus. Mas Hendri ya, Bang Rocky saya tunggu hasilnya prinsip kehati-hatian yang mana yang cocok menurut Bang Rocky, barangkali nanti kita diskusi
menurut Bang Oki Siapa? kehati-hatian seperti itu, menurut saya enggak kali. Ya, Prof. Agus. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Diani atas tanggapannya. Silakan Pak Rocky, apakah mau ada penambahan atau tanggapan lagi? Ya, makasih Mbak Diani. Sebenarnya beberapa apa namanya ya, tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik itu sudah saya angkat menjadi beberapa artikel-artikel gitu. Jadi memang saya suka gitu tuh, mecah kecil-kecil biar punya banyak tulisan gitu kan. Nah, terkait dengan target dari penyidik itu juga sudah pernah saya tulis. Itu cuma saya menggunakan instrumennya menggunakan ilmu psikologi sama ilmu komunikasi. Sudah jadi artikel juga dan juga sudah publis tentang kenapa penyidik itu selalu ngotot untuk bisa P21 itu ada sebabnya, baik sebab secara yuridis maupun sebab secara institusi itu ada ada penyebabnya. Kemudian saya mohon maaf juga tadi saya lupa untuk yang menyampaikan mengenai istilah calon tersangka dari Prof. Agus tadi itu saya juga sudah tulis nih Prof di jurnal Jambi tentang makna dari kata calon tersangka, tapi saya menggunakan semiotik Prof, menggunakan semiotik sama menggunakan strukturalis. Jadi dua itu instrumen yang saya gunakan untuk bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan calon tersangka. Itu juga sudah publis. Tapi memang yang tema-tema seperti ini seharusnya jadi buku dan diberikan kepada penyidik tuh ya sebenarnya. Cuma saya khawatir karena mungkin pemilihan kata saya itu agak sedikit nusuk, jadi kayaknya yang baca nanti udah keburu marah dibanding memahami dulu udah marah duluan gitu kan. Karena pilihan diksinya gitu Prof. Jadi makanya saya lebih suka dijurnalkan aja gitu kan biar yang baca lebih umum. Nanti kalau suatu saat ketika ide saya itu sudah tersebar mungkin baru saya jadikan satu buku untuk prinsip kehati-hatian dalam pra-peradilan supaya bisa jadi pegangan bagi penyidik-penyidik. Sebenarnya niatnya ke situ Prof. Cuma mungkin standing point saya agak sedikit bahasanya itu mungkin kalau orang hukum melihatnya agak sedikit kasar gitu ya, karena memang istilah yang saya gunakan bukan dari istilah hukum. Jadi banyak dari istilah komunikasi, banyak dari istilah bahasa gitu. Jadi banyak nggak dikenali oleh orang hukum, kira-kira gitu Prof. Mbak Diani. Saya akan segera sharing dengan Mbak Diani untuk menambah khasanah dari hukum acara pidana kita Mbak Diani. Terima kasih. Mohon izin untuk mempersingkat waktu lagi, saya melanjutkan kepada judul selanjutnya yang judul terakhir yang penelitinya juga Pak Rocky dengan Mas Endra Wijaya. Mana? Untuk Bang Rocky. Bang iya, mungkin Pak Rocky yang akan mempresentasikan penelitiannya ya? Iya, Mas Endra itu Mas Endra karena nggak ikut di grup, jadi dia nggak tahu rupanya ada presentasi ini, makanya tadi pas saya kasih tahu dia posisinya lagi di Sentul, lagi ada acara gitu. Jadi dia nggak tahu kalau ada presentasi gitu. Nah, jadi saya duluan aja yang mempresentasikan. Ya, silakan Pak Rocky. 10 menit ya. Ya, silakan Pak Rocky. Baik, saya coba share screen lagi. Terima kasih Prof. Agus, Mbak Kunti. Untuk penelitian yang ini kami mengambil judul tentang tindakan komunikasi instrumentalis penyidik atau penuntut umum sebagai objek gugatan tata usaha negara. Nah, sebenarnya di sini saya bagi peran sama Mas Endra ya. Saya fokus kepada tindakan komunikasi instrumentalisnya. Mas Endra fokus kepada untuk meneliti apakah tindakan komunikasi tersebut merupakan tindakan nyata atau tindakan hukum. Nah, jadi dalam ranah hukum administrasi negara itu ada dua model tindakan hukum dan tindakan nyata. Nah, di dalam teori tindakan nyata itu tidak masuk dalam objek gugatan tata usaha negara, tapi dia masuk kepada gugatan PMA oleh penguasa melalui keperdataan. Nah, tapi ternyata semenjak ada Undang-Undang 10 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, tindakan nyata itu masuk ke dalam Undang-Undang 30
tapi namanya berubah menjadi tindakan faktual namanya. Nah ini Philippus Hadjon termasuk yang menentang itu. Nah cuma karena itu sudah jadi norma yang juga harus bisa diimplementasikan, maka tugasnya Mas Hendra adalah untuk mengkaji apakah tindakan komunikasi instrumentalis dari penyidik dan penuntut umum itu bisa ditarik dengan melalui konsep tindakan faktual ke dalam gugatan tata usaha negara. Nah, apa saja yang dimaksud dengan tindakan komunikasi instrumentalis? Ini dari objek yang saya ambil ini sebenarnya sudah beberapa yang saya publikasikan secara mandiri tentang apa yang disebut sebagai tindakan komunikasi instrumentalis. Kalau tadi Mas Yunan itu mengacu kepada Max Weber, saya nih mengenai rasio bertujuan. Nah, cuma rasio bertujuan dari Max Weber sudah dimodifikasi oleh Jürgen Habermas melalui tindakan komunikasi, tindakan aktif komunikasi. Nah, tapi di dalam tindakan aktif komunikasi itu ada satu sisi dari Jürgen Habermas berbicara tentang komunikasi instrumentalis. Nah, itu yang saya gunakan untuk menyoroti semua tindak tuturan dari penyidik. Simpelnya apa? Simpelnya tuh begini. Di dalam ranah hukum acara dan praktek peradilan pidana, terutama dalam perkara korupsi, dalam perkara korupsi itu seringkali ketika seorang terdakwa yang sudah memperoleh vonis dari tingkat pertama untuk melakukan banding itu seringkali ditakut-takuti, baik oleh jaksanya bahkan oleh lawyernya sendiri. Apa ditakut-takutinya? Nanti makin tinggi hukumannya, jangan banding, jangan kasasi, nanti makin tinggi. Nah itu sering. Kemudian dalam ranah penyidikan juga ada seperti itu. Nah, ketika seseorang itu ditahan, dan ini ada dalam penelitiannya LBH Masyarakat. Jadi itu bisa di googling, Prof, di internet, tentang penelitian LBH Masyarakat berkaitan dengan kalimat yang dikeluarkan oleh polisi. Masalahnya ini bukan penyidik nih, tapi polisi gitu ya. Dia menjaga tahanan di Polres gitu ya. Mengatakan begini, jangan pakai lawyer. Nanti makin tinggi tuntutannya. Nah, sehingga LBH Masyarakat waktu melakukan penelitian, kok banyak ini para tahanan yang nggak mau pakai lawyer. Jadi ketika diwawancarai oleh LBH Masyarakat, tahanan ini cerita, kami ada saran dari polisi jangan pakai lawyer, nanti tuntutannya makin tinggi gitu. Nah, itu yang kalimat itu yang kami gunakan sebagai objek dalam penelitian ini. Apakah dia masuk sebagai tindakan nyata atau tindakan faktual, atau dia masuk sebagai tindakan hukum. Bisa nggak dia ditarik ke dalam ranah gugatan tata usaha negara? Karena pra-peradilan itu sudah dibatasi dengan pasal 77. Di luar itu nggak bisa gitu. Nah itu masalahnya. Jadi ada tindakan hukum yang ya sebenarnya tadi nyambung ke penelitian sebelumnya. MK itu kan menginginkan tindakan subjektif juga digugat di Prapit. Gitu ya. Nah sekarang ada tindakan-tindakan di luar dari wewenang, tapi ternyata mempengaruhi wewenang dari penyidik. Jadi kalau misalnya saya dulu waktu jadi lawyer pernah begini, Prof. Mungkin ini juga akan menggunakan pendekatan partisipatoris nih, karena ada beberapa yang dulu saya pegang. Jadi waktu saya jadi lawyer tuh klien saya diperiksa ya di penyidikan, kan ruang penyidikan tuh lebar gitu, Prof ya, terbuka lebar dalam satu ruangan, kita bisa lihat siapa aja yang sedang diperiksa gitu. Nah, kebetulan di ujung sana itu ada orang yang diperiksa sambil dimaki-maki sama penyidik. Kamu pembohong ini segala macam gitu. Nah, klien saya yang diperiksa di depan ini, saya di belakang duduk dengerin, klien saya tuh dibilang begini sama penyidiknya, makanya jangan bohong. Tuh kayak itu tuh dimarah-marahin gitu. Nah, buat saya itu masalah kalimat itu, karena mengganggu secara psikis. Nah, dan ini yang kemudian memang secara literatur hukum acara pidana nggak pernah ada yang bahas soal itu, Prof. Nah, saya justru tertarik membahas tentang tindak tuturan dari penyidik dan penuntut umum yang mempengaruhi secara psikis terhadap tersangka ataupun terdakwa. Dan itu harus bisa diuji itu sebenarnya. Karena nanti akan berujung kepada bagaimana proses pembelaan dari tersangka ataupun terdakwa nantinya dalam praktek peradilan pidana. Nah, itu Prof. Agus. Dan kemudian rumusan
masalahnya itu berkaitan mengenai pengujian terhadap tindak tuturan dan komunikasi instrumental. Jadi komunikasi instrumental itu adalah komunikasi yang satu arah, yang orang yang diperiksa itu nggak akan pernah bisa berdiri bebas untuk menjawab. Jadi kalau kita misalnya Prof jadi ahli itu kan di BAP itu kan model-model pertanyaannya sudah diatur semua itu. Nah itu nanti jadi penelitian baru lagi buat saya tuh, ya mengenai bagaimana menyusun model pertanyaan yang menjebak gitu kan. Di dalam BAP ahli itu ada itu. Jadi saya seringkali coba untuk diarahkan oleh penyidik untuk menjawab seperti itu. Nah di dalam ranah pemeriksaan tersangka pun banyak model-model pertanyaan yang sifatnya adalah komunikasi instrumentalis. Padahal dalam KUHAP itu kan nggak boleh. Dalam KUHAP itu ada pasal 117 ayat 2 kalau saya tidak salah, memerintahkan penyidik untuk mencatat secara jelas berdasarkan kata-kata dari orang yang diperiksa. Jadi nggak ada itu ruang improvisasi dari penyidik ya, untuk menuliskan jawaban dari orang yang diperiksa. Nah, tapi dalam praktek sudah disetting sedemikian rupa model pertanyaannya. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian saya kalau ini ditarik kepada larangan membuat pertanyaan yang menjebak. Kan di KUHAP di 116 disebutkan seperti itu. Nah, jadi bukan pertanyaan yang cuma sekedar ada di dalam persidangan gitu, tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuturan di dalam ranah penyidikan. Nah, ini membedakan dengan penelitian saya sebelumnya, Prof. Jadi waktu disertasi saya juga membahas hal yang sama, tapi yang saya bahas itu adalah ini, Prof, tindakan hukumnya, bukan tindakan tuturannya. Waktu tindakan hukum ini itu saya membahas mengenai bagaimana penyidik itu menjebak dalam kasus narkotika, bagaimana penyidik itu memukul meja ya, dalam ranah penyidikan. Itu yang saya angkat di dalam disertasi. Nah, tapi dalam penelitian yang di sini yang saya angkat adalah model komunikasinya. Bagaimana dia menyusun kata dalam bertanya dan bagaimana dia memberikan pendapat-pendapat kayak tadi misalnya jangan pakai pengacara, nanti tuntutannya makin tinggi. Nah, seperti itu sebenarnya sudah saya angkat di dalam penelitian sebelumnya, tapi tidak menyinggung ke masalah gugatan TUN. Nah, di penelitian sebelumnya itu saya angkat sebagai satu tindakan yang melanggar pasal 117. Nah, di penelitian ini akan saya angkat sebagai satu objek untuk gugatan tata usaha negara. Nah, itu tugasnya Mas Endra itu sebenarnya untuk menjelaskan apakah ini masuk tindakan yang mana nih, yang nyata atau yang tindakan hukum. Nah, kemudian ini juga ada tesis tentang pertanggungjawaban pidana penyidik atas kesalahan prosedur. Ini saya gunakan untuk membedakan penelitian saya, sekaligus saya mengkritik tesis ini. Ya, karena kalau kesalahan prosedur itu nggak bisa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, itu pertanggungjawaban administratif itu. Nah, tapi tesis ini mengatakan yang kesalahan prosedur itu dikenakan pertanggungjawaban pidana. Nah, ini kemudian untuk outputnya, kebetulan saya sama Mas Hendra sepakat untuk disubmit ke jurnal Bestur di UNS yang sudah terindeks Scopus. Cuma masalahnya kami belum tahu itu apakah Q3 atau Q4 belum tahu, karena ketika kita cek masih tulisannya Scopus tapi belum ada Q-nya. Kalau katanya Mas Hendra, informasinya kuartilnya belum keluar, Mas. Jadi belum tahu dia Q berapa. Ya, kalau katanya Mas Hendra sih biasanya kalau baru-baru itu kalau nggak Q4, kalau yang baru-baru biasanya. Nah, tapi kita nggak. Itu baru kemarin, Mas. Belum lama itu. Iya. Baru kemarin belum lama. Nah, fokusnya memang nggak masalah sih dia mau Q berapa terserah lah gitu kan. Yang penting Scopus. Nah, mungkin itu dari saya, Prof, Mbak Kunti, Mas Yunan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rocky atas presentasinya. Mohon izin saya persilakan kepada Prof. Agus Rono untuk memberikan reviewnya terhadap penelitian ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Hendri, Mas Rocky. Saya langsung saja. Tadi di kebaruan itu menggunakan ada frase itu kalau tidak salah ada frase bahwa ada disertasi penelitian sebelumnya ya dari Mas Rocky itu yang kemudian di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila, nggak keliru Mas. Jayabaya.
Makanya buku ini ketawa tadi. Sama saya juga Ketawa. nanya. Tadi Masa sih? kayaknya kok ada, wah, iya di Universitas Pancasila Oh itu. iya. Coba Oh dicek iya, iya, iya. dikeluarin Sorry. lagi. Ya, Itu tahu. Tadi juga mau ngomong itu tuh. saking cintanya ke Pancasila Saya- sampai kelupaan. Semoga Makanya saya tadi berdoa, ya Allah, bener tahun 17 ngapain ngajuin lagi gitu. Enggak, ini cok lah biar menjelang asar, jadi biar nggak terlalu ini. Tapi saya yakin itu typo begitu ya. Tapi intinya gini, apa namanya, Mas Rocky dan Mas Endri ya, Mas Endri itu bahwa perlu dicermati lagi nanti di dalam kualifikasi, Mas, kualifikasi bahwa tindakan faktual itu masuk dalam objek gugatan TUN apa enggak, kan arahnya kan temuannya mau ke arah sana begitu ya. Iya, Pak. Nah, itu juga harus dicermati apakah tindakan dari penyidik atau penuntut umum itu dikualifikasi sebagai satu tindakan dari pejabat TUN. Nah, ini tolong dicermati juga itu, karena kan harus clear betul. Kalau memang itu masuk dalam tindakan bahwa aparat penegak hukum itu masuk dalam kualifikasi pejabat TUN, nah itu nanti mungkin dari segi subjeknya oke. Tapi kalau tidak, ya jangan dipaksakan juga gitu, jangan dipaksakan juga. Barangkali bisa dicari terminologi yang lain, ya terminologi yang lain, atau barangkali upaya yang lainnya yang bisa dilakukan kalau ada satu tindakan, apakah itu dari penyidik ataukah itu dari penuntut umum. Karena saya juga kali Mas tahun 2021 dan juga 2022 itu mengalami langsung saya jadi ahli di Papua, dan pada waktu itu adalah dalam kaitannya dengan penetapan tersangka terduga kasus korupsi ya, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Polda. Nah, tapi digugat di pra peradilan, dan alhamdulillah semua dikabulkan permohonan pra peradilannya. Karena memang ada hal-hal yang tidak dipenuhi tadi, sebenarnya kaitannya dengan yang soal yang pertama, penelitian yang pertama Mas Rocky tadi, dalam menetapkan tersangka itu tidak prudent tadi, tidak mendasarkan kepada alat bukti tadi kan. Kalau pasal 2, pasal 3 kan jelas itu mengenai soal kerugian keuangan negaranya ya, dalam kasus korupsi. Nah, ini nanti tolong dicermati betul. Concern saya adalah soal apakah penyidik kemudian penuntut umum yang masuk dalam kualifikasi APH itu bisa dikualifikasi sebagai satu tindakan pejabat TUN apa enggak gitu ya, baik itu di Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan maupun di undang-undang yang lainnya. Nanti mohon diperhatikan betul, dicermati ya. Itu catatan saya. Yang penelitian yang kedua ya, yang ini kan ketuanya Mas Endra ya, Mas Rocky ya. Iya. Ketuanya Mas Endra Wijaya. Jadi nanti tolong catatan saya itu yang paling penting adalah soal kualifikasi tadi. Kualifikasi terkait dengan objek, terkait dengan tindakan faktual sebagaimana dimaksud ini, apa parameternya yang memang ini benar-benar bisa menjadi satu kesimpulan bahwa ini masuk dalam kualifikasi tindakan komunikasi instrumentalis tadi gitu kan intinya kan pertanyaannya mendasar itu kan. Nah, yang kedua bahwa tindakan penyidik ataupun penuntut umum yang menurut katakanlah tesis statementnya Mas Rocky ini adalah merupakan satu tindakan masuk dalam kualifikasi tindakan komunikasi instrumentalis tadi, ini bisa nggak dikualifikasi sebagai tindakan pejabat TUN tadi kan gitu kan. Dua hal itu yang intinya dari penelitian ini. Prof. Agus Surono atas reviewnya. Saya persilakan Pak Rocky, mungkin ada tanggapan terkait review dan masukan dari Prof. Agus. Pak Rocky. Enggak, Mas, itu masukannya memang itu selah yang saya nggak pikirkan tuh. Jadi emang udah ditutup sama Prof. Agus. Itu yang mesti saya kaji lagi nantinya sama Mas Hendra. Makasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Agus Surono dan Pak Rocky Marbun. Mohon izin Bapak Ibu,
peserta apakah ada yang ingin menanggapi, memberikan tanggapan? Silakan. Ya. Silakan. Pertama, sebenarnya penelitian Bang Rocky ini selalu saya katakan, ini sebenarnya social legal nih. Tapi Bang Rocky pede untuk social legal. Padahal ini gini, Prof. Salah satu yang menjadi catatan itu, saya sudah mencetuskan, dan artinya dari Fakultas Hukum itu sudah mencetuskan bahwa penelitiannya itu novelty yang kita perlu kembangkan itu adalah social legal gitu. Nah, sebenarnya penelitian-penelitian yang ada ini tadi ya seperti Mbak Mirna sebenarnya itu social legal. Lalu Bang Rocky ini sebenarnya social legal. Nah, tapi Bang Rocky nggak pede untuk pakai itu ya. Sebenarnya kalaulah itu pakai social legal itu menarik banget karena ini akan menambah terus terang ya Mas Rocky ya, Bang Rocky ya, kalau kita lihat teman-teman yang di social legal juga tuh masih nggak banyak juga yang dari pidana gini ya. Jadi menurut saya menarik untuk itu. Apalagi kalau kajian antropologis ya, ngelihat dari etnografi persidangan, itu menarik banget. Jadi saya sih usulkan saya menawarkan diri berkolaborasi ya supaya saya sudah nawarin tapi Bang Rocky nggak mau gitu ya bahwa kajian ini adalah kajian sosial legal gitu. Saya lagi nulis ini Mbak, lagi nulis tentang kajian arsitektur hukum terhadap bangunan pengadilan. Nah itu jadi menarik. Kalau saya dari arsitektur tuh lukisan ya, lukisan arsitektur. walaupun saya ngelihat ini perlindungan untuk heritage-nya ya, hukum yang berkaitan dengan cagar budaya dan sebagainya yang itu concern saya itu. Nah, tetapi menurut saya menarik kalau misalnya kita bisa bikin Bang itu yang untuk social legal. Jadi saya ngomong di depan kemarin tuh ada buktinya gitu. Dan itu sudah dicanangkan, problemnya sudah dicanangkan tuh. Jadi Fakultas Hukum mengajak MIH dan MKN untuk mensosialisasikan social legal, dan Bang Rocky sendiri sudah bikin acara itu gitu. Jadi padahal Bang Rocky sudah lakukan, hanya tidak diformulasikan saja. Jadi catatan saya kalau itu bisa pakai social legal akan menarik sekali untuk karena sudah dilakukan, tinggal justifikasinya bahwa ini adalah bagian dari social legal. Semoga semua ini bisa terrealisasikan setelah Lebaran, baik event-eventnya, dan semoga semua penelitian berjalan lancar. Baik, untuk selanjutnya. Amin. Terima kasih Ibu Diani. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Mas Yunan ya, atau Bu Kunti untuk menutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama saya memoderatori. Terima kasih banyak. Ibu Kunti aja Bu. Ya, terima kasih Mas Henry. Terima kasih. Ya, ini menarik ya, teman-teman juara bertahan sampai detik-detik terakhir masih ada. Saya senang sekali diskusi pada 2 hari ini, banyak sekali yang kita bisa peroleh dengan tema-tema yang menurut saya sangat up to date, dan ini penting menjadi catatan kita untuk mengembangkan terus-menerus UPPM kita. Dan Prof. Agus juga menarik bahwa sekarang kita semakin banyak melibatkan mahasiswa ya. Ini ada Ezra sebenarnya satu tim sama saya, juga Debbie yang masih ada di sini. Nah ini Ezra juga dari pidana, jadi mungkin Ezra juga bisa melihat, mendengarkan ya dari diskusi-diskusi ini, banyak yang bisa jadi topik penelitian dalam juga untuk skripsi ya. Nah memang sekarang di MKN, MIH dan juga di F1 ini kita berkolaborasi dengan mahasiswa.
Tetapi tentu saja bahwa dengan mahasiswa ini diharapkan bahwa ada ide-ide yang bisa dikembangkan juga menjadi skrip tesis. Disertasinya nanti gara-gara Bang Rocky tadi. Gara-gara Bang Rocky ada S3 Universitas Pancasila. Ya semoga lah ini didengar Pak Adnan dan Bu Zaitun ya. Amin, amin. Ya. Nah, selanjutnya bahwa kita akan melakukan teman-teman yang sudah selesai di review, kita akan mengumpulkan kembali dengan catatan-catatan perbaikannya, lalu kemudian kita akan buat SK, lalu kemudian lakukan penelitian, dan sambil berjalan kita juga akan merancang dengan Prof. Agus ya, dan juga beberapa reviewer yang lain yang juga ingin mendukung untuk kegiatan klinik ya, atau coaching untuk penulisan. Saya pikir nanti tinggal tinggal kita menentukan hari sesudah Lebaran. Yang jelas Prof. Agus siap-siap bawa empek-empek sama kopi. Oke, terima kasih sekali dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kesediaannya. Sama-sama.